Saudi menyampaikan tersebut. Arab Saudi bertepatan dengan kunjungan kenegaraan Presiden RI Joko Widodo. Setibanya di Jeddah, Arab Saudi, Presiden Joko Widodo mendapat kabar bahwa masyarakat Indonesia menjadi korban dalam musibah itu. Angin kencang membuat kren untuk perluasan proyek Masjidil Haram menimpa jemaah di bawahnya. Presiden pun sampaikan duka cita atas kejadian itu. Badai tadi mengangkut sebuah kren untuk pembangunan dan perluasan Masjidil Haram patah dan jamaah haji yang sedang melakukan tawaf. Di antara tersebut terdapat juga korban di kita dan negara Indonesia. Dan dalam ini saya menyampaikan kita yang sangat dalam kepada keluarga, termasuk semoga keluarga diberikan kekuatan menerima musibah ini. Presiden sebenarnya ingin mengunjungi langsung korban di rumah sakit, namun otoritas Arab Saudi alasan keamanan. Pemerintah pun berjanji akan memberikan santunan kepada korban. Namun, pemerintah belum bisa memastikan berapa jumlah pasti masyarakat Indonesia yang menjadi korban. Tapi Presiden juga sudah meminta kepada Amirul Hajj dan juga kepada Ibu Menlu untuk terus memantau kepada para korban dan tentunya anak-anak santunan. Jadi itu yang sebenarnya ini betul-betul Presiden ingin ke Rumah Sakit Anur, tapi tidak diizinkan karena koordinasinya memerlukan waktu yang cukup lama. Musibah jatuhnya kren di Arab Saudi menimpa jemaah haji yang sedang tawaf di Masjidil Haram. Angin kencang diduga menjadi penyebabnya. Dari Arab Saudi, Eko Frima Andani, Metro TV. Terkait jatuhnya kren di Masjidil Haram, kami sudah tersambung dengan Saiku Bagowi langsung dari Mekah, Arab Saudi. Saiku, ini berapa persisnya warga negara Indonesia yang menjadi korban dan bagaimana kondisi mereka saat ini? Perlu saya sampaikan bahwa sampai saat ini saya hanya menerima keterangan resmi dari Kementerian Agama dari daerah kerja PPIH di Mekah. Kita tidak bisa informasi yang datang yang begitu banyak, namun kita harus lebih fokus untuk memperoleh satu sumber yang bisa dipercaya. Sampai saat ini data yang saya terima tidak berubah, ya ini rilis yang saya terima pada pukul dini hari tadi, bahwa ada 2 korban yang meninggal dari Indonesia dan 3 sakit. Ini untuk menginformasi simpang siur yang berkembang bahwa ada tambahan 1 korban meninggal lagi. Maria dan Iqbal, perlu saya tambahkan juga bahwa korban yang masih dirawat di rumah sakit ini masih mendapatkan perawatan yang cukup baik, dan pemerintah juga akan memberikan pelayanan yang untuk bisa informasi yang sebaik-baik kepada keluarga korban. Keluarga korban bisa menghubungi nomor hotline yang sudah disediakan oleh Kementerian Agama. Juga informasi tentang anggota keluarga di plus 966 543 60 3154. Saya ulangi lagi, 93 36 03 154. Mungkin nanti bisa munculkan di layar Metro TV sehingga bisa memudahkan keluarga korban untuk bisa mengupdate informasi tentang keadaan keluarganya. Karena bagaimanapun keselamatan menjadi hal penting bagi jamaah haji Indonesia, dan itu menjadi kabar yang sangat menyenangkan kalau misalnya mengetahui keluarganya selamat dalam insiden yang terjadi kemarin. Dan saya informasikan juga bahwa saat ini suhu udara di Mekah cukup bersahabat, cerah, 32 derajat Celcius. Untuk sterilisasi tempat juga sudah lumayan, tidak ada sesuatu yang aktivitas yang berarti. Maria dan Iqbal. Saiku, Anda memang baru tiba di Mekah pada hari ini, namun sudah sempat menjalankan ibadah umroh. Lantas ini bagaimana? Ini aktivitas jemaah haji di sana akibat peristiwa ini, dan bagaimana jalannya ibadah haji sendiri? Ya, Maria,
tadi saya informasikan juga pada sholat subuh tadi misalnya, pada sholat subuh yang saya pantau adalah hampir sampai pinggir penginapan di sekitar Masjidil Haram itu penuh dengan jamaah. Bisa diprediksi bahwa jutaan umat Islam sudah berada berkonsentrasi di Masjidil Haram untuk melakukan rangkaian ibadah haji. Katakan itu mereka yang melaksanakan haji tamatu. Haji tamatu misalnya dilakukan dengan menjalankan ibadah ihram terlebih dahulu, menjalankan ibadah umrah terlebih dahulu. Nah, tadi malam sampai tadi hari sekitar pukul jam 6 misalnya, aktivitas di sekitar Masjidil Haram, di Ka'bah, orang bisa bertawaf, jamaah bisa melakukan syai, kemudian tahallul juga sudah berlangsung. Ada beberapa jamaah yang tadi sudah mengenakan ihram, kemudian setelah melakukan tahallul kemudian juga sudah lintas yang ada di sekitar Masjidil Haram. Kemudian ya seperti yang ada di belakang saya ini, bahwa aktivitas sekitar Masjidil Haram itu juga sudah normal, sterilisasi tempat sudah clear, tidak ada masalah. Puing-puing yang ada di sekitar masjid setelah pasca kejadian itu juga sudah selesai semua. Dan tadi memang ada beberapa rombongan dari jamaah ikut mendoakan kepada para korban, khususnya dari Indonesia. Mereka mendoakan dengan caranya masing-masing sesuai ajaran Islam untuk memberikan support dan semoga bisa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maria, kita kembali ke studio. Baik, kita akan tunggu informasi terkininya. Saiku Bagowi melaporkan langsung dari Mekah, Arab Saudi. Yang bisa dipercaya. Saat ini data yang saya terima tidak berubah. Rilis yang saya terima pada pukul dini hari tadi, bahwa ada 2 korban meninggal dari Indonesia, 3 diantaranya masih dirawat di rumah sakit. Ini untuk menginformasi simpang siur yang berkembang bahwa ada tambahan lagi. Maria dan Iqbal, perlu saya tambahkan juga bahwa korban-korban yang meninggal ini, korban yang masih dirawat di rumah sakit ini masih mendapatkan perawatan yang cukup, dan pemerintah juga akan memberikan pelayanan yang optimal untuk bisa memberikan informasi yang sebaik-baik kepada keluarga korban. Keluarga korban bisa menghubungi nomor hotline yang sudah disediakan oleh Kementerian Agama. Mereka bisa menelpon kapanpun juga. Yang saya catat adalah bahwa nomor telepon yang bisa dihubungi untuk mencari informasi tentang anggota keluarga di plus 966 543 60 3154. Saya ulang lagi, plus 966 543 36 03 154. Mungkin nanti bisa dimunculkan di layar Metro TV sehingga bisa memudahkan keluarga korban untuk bisa mengupdate informasi tentang keadaan keluarganya. Karena bagaimanapun keselamatan menjadi hal penting bagi jamaah haji Indonesia, dan itu menjadi kabar yang sangat menyenangkan kalau misalnya mengetahui keluarganya selamat dalam insiden yang terjadi kemarin. Dan saya informasikan juga bahwa saat ini suhu udara di Mekah cukup bersahabat, cerah, 32 derajat Celcius. Untuk sterilisasi tempat juga sudah lumayan, tidak ada sesuatu yang aktivitas yang berarti. Maria dan Iqbal. Saiku, Anda memang baru tiba di Mekah pada hari ini, namun sudah sempat menjalankan ibadah umroh. Lantas ini bagaimana? Ini aktivitas jemaah haji di sana akibat peristiwa ini, dan bagaimana jalannya ibadah haji sendiri? Ya, Maria, tadi saya informasikan juga pada sholat subuh tadi misalnya, pada sholat subuh yang saya pantau adalah hampir sampai pinggir penginapan di sekitar Masjidil Haram itu penuh dengan jamaah. Bisa diprediksi bahwa jutaan umat Islam sudah berada berkonsentrasi di Masjidil Haram untuk melakukan rangkaian ibadah haji. Katakan itu mereka yang melaksanakan haji tamatu. Haji tamatu misalnya dilakukan dengan menjalankan ibadah ihram terlebih dahulu, menjalankan ibadah umrah terlebih dahulu. Nah,